Kalau pendapatan kalian saat ini hanya dari active income doang, hati-hati, itu adalah pendapatan yang sebenarnya paling rapuh dan cukup berbahaya. Ketika sakit, layoff, pensiun, semuanya akan langsung berdampak. Karena sebenarnya terdapat 3 jenis pendapatan yang idealnya seharusnya bisa kita miliki agar kasarnya dapat hidup dengan lebih tenang juga. Halo Group People, lagi di sini. Di video kali ini kita akan breakdown terkait 3 sumber pendapatan yang seharusnya dimiliki oleh setiap dari kalian atau kita-kita para investor. Karena menurut saya sebenarnya topik ini cukup penting, di mana banyak retail nih yang masuk ke saham, tetapi mindsetnya masih menjadi active income di saat backup dari income lain pun kemungkinan masih belum aman. Yang kira-kira gimana untuk caranya? Yuk kita diskusi. Kita akan mulai dari pendapatan pertama yang pasti untuk kali ini pun sangat basic dan bisa dibilang semua orang pasti melaluinya, yaitu active income untuk pendapatan fase pertama. Di mana active income atau pendapatan aktif yang simpelnya kita menukar waktu kita untuk uang, kita kerja, kita mendapatkan bayaran, dan ketika kita berhenti, bayaran pun akhirnya menghilang. Contoh paling jelas adalah seperti gaji bulanan, tiap hari kita kerja 8-9 jam dan di akhir bulan kita terima gaji tersebut. Dimana hal lain juga seperti fee dari profesional atau freelance, atau kalian memiliki bisnis aktif yang masih dikerjakan sendiri pun semuanya sama. Intinya active income adalah sumber income langsung yang membutuhkan kita di dalamnya. Dimana kalau nggak ada kita nggak akan mendapatkan income tersebut. Nah lagi-lagi bukan berarti active income ini tidak penting, jelas sangat penting ya. Karena active income ini atau pendapatan aktif ini adalah biasanya menjadi fondasi utama untuk menyiapkan income yang ada di fase selanjutnya. Terutama untuk aliran yang bukan pewaris nih, yang tidak punya modal lebih di awal, dimana kita pasti harus membangunnya secara perlahan. Dan kelebihan dari active income ini, terutama di cash gaji kantoran yang udah jelas lah kalau income-nya atau pendapatan kita akan jelas tiap bulan, lebih stabil dan dapat terprediksi. Dimana modal untuk masuk ke active income pun secara simple tidak lebih susah, karena bukankah kita tinggal menukar waktu, tenaga, atau skill yang kita miliki pada akhirnya ditukar nantinya dengan uang. Dimana memang untuk level-levelnya akan semakin berbeda. Contoh nih, seorang bersih-bersih yang mungkin sebenarnya bisa digantikan oleh banyak orang, kemungkinan besar akan memiliki income yang lebih kecil dibandingkan seorang manajer yang memiliki tanggung jawab lebih besar. Jadi untuk hal ini pun pasti nanti akan saling berkesinambungan bagaimana tingkatan yang ada di dalam dunia nyatanya. Karena sudah pasti ya, leverage tambahan adalah semakin tinggi skill yang kita miliki, maka bayarannya sudah pasti akan semakin besar, dan itulah bagian dari active income ini. Rasanya menurut saya mayoritas orang pasti akan mulai dari fase pertama atau active income tersebut, karena tentu saja saya pun pasti mulai dari fase 1 atau active income ini. Bahkan sampai sekarang pun saya masih memiliki active income yang terus tergenerate setiap bulannya. Contohnya ini ketika saya ngonten pun bisa menjadi sumber aktif, yang bahkan awal sumber modal saya pun dari pekerjaan ngonten ini. Yang untuk kali ini pun sebenarnya pernah saya bahas di satu video ini, dimana dari ngonten dan konten wibu saya berhasil mendapatkan 1 miliar pertama, dan itu pun lagi-lagi active income yang saya kerjakan selama bertahun-tahun. Dimana di sini poinnya cukup jelas ya, kalau active income saya yaitu saya menukar waktu, tenaga untuk mikir, ngedit, ngonten, sampai akhirnya hasil dari videonya bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan di case dari YouTube seperti ini adalah mendapat bayaran dari AdSense atau iklan yang disediakan oleh platform. Walaupun di luar itu pun masih banyak lagi cara untuk memonetisasinya. Bahkan dapat dikatakan produk pembelajaran e-book tentang saham yang saya miliki juga itu bisa menjadi tambahan active income, karena saya masih aktif nih untuk memproduksi konten, untuk mengurusi iklan dan sebagainya, yang lagi-lagi semuanya membutuhkan waktu, ilmu, dan tenaga juga dalam melakukan semua praktiknya. Namun tentu saja segala hal tidak akan 100% sempurna, karena baik lagi active income pasti memiliki kelemahan juga. Dimana kelemahan pertama adalah terpatok dengan waktu. Kalau kalian karyawan, ya udahlah kerja sehari cuma di jam kerja saja, bahkan mau kerja bentar, kerja lama, hasilnya akan tetap sama. Untuk freelance pun beda lagi ya, makin lama kerja, project makin banyak, biasanya income-nya akan makin besar juga. Tetapi drawback-nya adalah waktu dan tenaga yang harus diforsir lebih banyak karena memiliki project lebih besar. Untuk pebisnis juga sama ya, mereka perlu mikir terus untuk strategi dan lain-lainnya. Kecuali mungkin nanti kalau bisnisnya sudah cukup besar, yang itu pun bisa memiliki leverage tim dan sistem agar kesulitan-kesulitannya bisa didelegasikan kepada orang lain yang lebih mampu juga. Simpelnya, skill squad apapun di active income ini akan terbatas oleh ruang dan waktu. Misalkan nih kalian adalah seorang konsultan, tentu saja kalian tidak bisa datang di 2 seminar dalam waktu bersamaan kalau masing-masing bisa memberikan kalian sebesar 50 juta. Lagi-lagi itu terbatas oleh ruang, karena tubuh kita cuma satu, kita nggak mungkin bisa membaginya ke 2 seminar berbeda walau fee-nya atau bayarannya cukup tinggi. Dan kedua, untuk active income ini kelemahannya adalah dia fragile. Ketika kita sakit atau kita di layoff, dipecat karena satu hal lah, misalkan kemarin startup winter atau mungkin misalkan pandemi kemarin, maka pada akhirnya income kita akan
akan hilang secara total. Dan kalau seperti itu, kita tidak memiliki bantalan yang pada akhirnya banyak orang yang sudah kerja puluhan tahun sampai pensiun, tetapi tabungannya tetap tipis atau bahkan 0%, karena 100% lifestyle yang dia miliki digunakan dari active income, dan ketika pensiun, ya udah nggak ada sisa sama sekali. Mungkin dari kalian ada yang cukup kenal siapa yang relate dengan hal seperti ini, karena untuk saya sendiri, sudah jelas nggak perlu jauh-jauh ngeliat orang lain, karena orang tua sendiri pun sama seperti itu. Dimana dapat dikatakan, saya terlahir dari keluarga yang kasarnya tidak mengenal apa itu menabung, karena ketika mendapatkan uang atau gaji pada akhirnya selalu dikeluarkan yang pada akhirnya nggak ada tabungan sama sekali, dan bahkan ketika mendapat uang pensiun pun mindset dari orang tua saya belum sampai ke arah investasi, yang jangankan investasi, menabung aja enggak. Makanya pada akhirnya uangnya akan terus langsung menurun dan udah tidak tersisa hanya dalam waktu cepat. Tetapi mungkin lucunya saya anaknya malah next level dari menabung, yaitu investasi. Ya untuk hal ini pun sebenarnya alasan utamanya karena ya memang saya rajin membaca, pada akhirnya banyak ilmu-ilmu yang saya pelajari sendiri, dan dari situ pun saya sadar kalau sepertinya literasi keuangan sangat penting dan saya tidak bisa mengulangi kesalahan yang dimiliki oleh orang tua saya. Lalu kelemahan yang ketiga adalah terdapat pajak active income progresif yang cukup besar dan bahkan bisa sampai 35%. Bayangin, semakin besar income kita, semakin besar juga kita membayar pajak. Siapa coba dari kita yang mau bayar pajak kalau ternyata pajak wajib, yang pasti kita malas juga kan kalau memang tidak wajib. Karena ingat ya, pajak active income itu jauh lebih mahal dibandingkan pajak lain. Misalkan saham nih, capital gain aja hanya sebesar 0,1% atau bahkan untuk dividen hanya 10%. Jadi buat yang masih berada di active income pada saat ini, kalau masih baru memilikinya, tidak apalah, nikmati dulu uang dari active income, namun tetap mulai bertahap untuk membangun fondasi kaki-kaki di layer yang lain yang akan kita bahas di fase selanjutnya ini. Dimana jenis yang kedua adalah portfolio income atau pendapatan dari capital gain aset yang kita miliki. Dimana definisi sederhananya, kalian beli aset di harga A dan jual di harga A plus sekian. Selisih harga itulah portfolio income yang kalian miliki. Asetnya sendiri ada banyak sekali sih yang bisa dimasukkan ke portfolio income ini, tetapi memang mayoritas biasanya paper aset seperti reksadana, saham, atau bahkan kripto juga termasuk. Namun jangan lupa ya, properti atau bahkan bisnis yang nantinya kalian jual pun bisa masuk ke bagian portfolio income ini. Dimana paling simpel yang pasti orang lebih banyak relate adalah contoh kita make properti saja. Kalian beli tanah nih seharga 1 miliar dan dalam beberapa tahun kemudian ternyata harganya naik menjadi 1,5 miliar, di mana angka tersebut adalah untung 50% yang kalau kalian jual, maka kalian mendapatkan portfolio income tersebut. Yang baik lagi ya, kalau belum dijual itu masih disebut sebagai floating profit, namun kalau sudah kalian jual berarti kalian mendapatkan portfolio income plus 500 juta, dan itu adalah realisasi dari profitnya. Untuk bisnis pun kurang lebihnya sama ya, kalian kembangkan bisnis dengan modal 100 juta dan mungkin setelah lebih baik beberapa tahun kemudian kalian sangat-sangat hebat sekali di bisnis dan valuasinya pun bisa meningkat mencapai 1M, 10M, lalu pada saat itu kalian exit perusahaan tersebut dan kalian jual, dan itu pun bisa dikatakan sebagai portfolio income karena kita dengan modal awal plus waktu lain-lain akhirnya dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Juga lagi-lagi karena channel ini fokusnya membahas investasi terutama saham, maka sudah pasti saham juga akan masuk ke portfolio income ini. Misal kita beli di harga rendah dan valuasi sahamnya meningkat, dan ketika sudah nanti sahamnya tidak potensial lagi dalam jangka panjang, pada akhirnya kita menjual saham tersebut. Nah, selisih harga tersebutlah atau valuasi tersebutlah portfolio income kita alias keuntungan dari capital gain. Dimana untuk capital gain sendiri bukanlah hal dalam permainan feeling, karena lagi membutuhkan skill dan membutuhkan analisa. Contohlah properti juga sama, kita tidak bisa asal beli tanah dan berharap kalau harganya nanti bakal naik, karena yang paham properti pasti dia akan melihat prospek di sekitar untuk membeli rumahnya. Sama halnya dengan membeli saham, kita perlu melihat fundamentalnya untuk tahu harga jangka panjangnya bagaimana. Toh bukankah jangan lupa masih banyak properti-properti yang dalam bertahun-tahun harganya tidak berubah sama sekali, bahkan menurun. Jadi sebenarnya mindset orang dulu kalau beli properti harga naik pun untuk zaman sekarang tidak benar-benar 100% sama seperti era mereka dulu. Nah, dimana kelebihan dari portfolio income dibandingkan active income adalah angkanya sangat-sangat scalable sekali. Padahal kecil bisa dikompon untuk terus-terusan menjadi besar kasarnya tanpa harus menambah jam kerja kita di dalamnya. Juga kelebihan yang kedua adalah pajaknya sangat-sangat kecil sekali. Terutama untuk saham seperti yang barusan sudah kita sindir, kalau pajak dari capital gain hanya 0,1% saja. Dan itu pun perlu kalian bayar dan secara otomatis juga ya, hanya ketika kalian menjualnya saja. Jadi kalau kalian beli, kalian nggak perlu untuk membayar pajak. Misalnya dalam 1 tahun kita mendapatkan portfolio income sebesar 1 miliar dari saham. Misalkan harganya naik multi-bagger dari 1.000 ke 2.000 dan modal kita di situ adalah 1 miliar, yang berarti return kita 100% di angka 1 miliar tersebut. Nah, kita jual lah saham tersebut di harga 2 miliar, yang berarti
pajak 0,1%-nya, kita hanya membayar 2 juta saja dengan kenaikan aset sebesar 1 miliar rupiah. Bukankah itu luar biasa sekali? Bayangkan kalau angka tersebut, di mana 1 miliar tersebut adalah sebuah active income kita, bayangkan berapa pajak progresif yang perlu kita bayar. Di sini kalian bisa menggunakan AI sendiri, tetapi di sini saya hanya memberikan hasilnya saja berapa, di mana dengan penghasilan per tahun sebesar 1 miliar, kita akan terkena pajak progresif sampai 30%, yang berarti kita perlu membayar pajak sebesar 227 juta per tahunnya. Yang itu udah 22%, yang sangat jauh sekali dengan 0,1%. Lagi-lagi, itulah kelebihan dari portfolio income yang sangat-sangat jauh dibandingkan active income. Dan ini pula alasan kenapa banyak kasarnya orang kaya yang mengakali pajak, karena mereka memainkan kekayaannya di bagian portfolio income ini. Karena dari contoh barusan, 2 juta dari portfolio income pajaknya dan 227 juta dari active income, bukankah perbedaannya sudah 100 kali lipat? Yang itu luar biasa sekali. Dan kelebihan ketiga dari portfolio income adalah fleksibilitas yang mereka miliki. Kita nggak harus stop kerja untuk bisa melakukan investasi. Atau dalam kata lain, active income dari pekerjaan kalian bisa bergerak secara paralel dengan portfolio income yang kalian miliki juga. Dan itulah yang memang saya lakukan sekarang, di mana active income saya masih aktif bekerja, tetapi portfolio income saya juga terus bertumbuh seiring waktu. Tetapi bukankah dari tadi umbas kelebihannya mulu? Apa nggak ada kekurangannya bang untuk portfolio income ini? Yang tentu saja nggak ada hal yang 100% sempurna, karena semuanya pasti akan ada kekurangannya. Dimana untuk portfolio income ini, kekurangannya kalian butuh modal awal dan waktu untuk memahaminya atau belajar lebih dulu. Karena kalau kalian nggak paham dan sok-sokan untuk masuk ke portfolio income, siap-siap aja kalian rugi dan nyangkut pada saat itu. Yang beda ya dengan active income, yang ruginya ya mungkin hanya waktu dan tenaga saja. Tetapi untuk portfolio income, kalian bisa rugi sampai ke tiga-tiganya, waktu, tenaga, dan uang. Misal nih, kalian invest ke saham gorengan dan pada akhirnya kalian nyangkut, ya selain waktu nyangkutnya, tenaga juga yang perlu kalian kuras karena udah nunggu lama tetapi harganya malah turun, dan juga terakhir, duit kalian pun harus terkuras ketika nyangkut seperti itu. Misalkan nih, dari modal 1 miliar hanya tersisa 700 juta saja, yang dapat dikatakan kalian nyangkut sebesar 300 juta. Yang bukankah itu sudah triple kalian rugi ketiga-tiganya. Juga kekurangan kedua adalah untuk mendapatkan return besar, kita membutuhkan modal yang besar juga. Misal nih, kalian multi-bagger 100%, tetapi modal kalian hanya 1 juta saja, ya udahlah, berarti cuma tambahan 1 juta lagi, yang sebenarnya dari konsep investasi itu adalah hal yang sangat bagus karena return kalian mencapai 100% atau 2 kali lipat. Namun baik lagi, leverage semakin besar mengikuti nominal atau modal juga di dalamnya. Dimana 100% dari 1 juta sama aja dengan 100% kalau modal kalian 1 miliar. Dimana effort yang kalian keluarkan pastinya sama, tetapi dampaknya lah yang beda. Yang satu plus 1 juta, yang satu lagi plus 1 miliar. Itulah perbedaan modal dan kekurangan di bagian portfolio income, terutama buat orang-orang yang masih merintis di awal. Makanya tadi saya bilang, fokus di fase pertama, dan ketika sudah melewatinya, maka mulai membangun fase kedua ini. Yang sebenarnya sampai di titik ini pun sudah sangat cukup sekali untuk membuat kita kaya tanpa harus kerja lagi. Namun sebenarnya masih terdapat satu income lain yang ya dapat dikatakan good to have lah untuk memiliki income ini. Dan di sini kita masuk ke bagian ketiga, yang ini juga sebenarnya yang paling biasanya orang sangat idam-idamkan sejak awal sekali, yaitu passive income. Dimana bukankah banyak banget orang yang bilang terkait passive income inilah, passive income itu, tetapi sebenarnya mayoritas banyak yang nggak paham apa maksud dibalik kata-kata tersebut. Dimana sebenarnya passive income bukan kita nggak ngapa-ngapain tetapi dapat uang, tetapi maksud yang lebih jelas adalah pendapatan dari aset yang kerja tanpa tambahan effort lanjutan dari kita. Perhatikan kata-katanya, pendapatan dari aset yang bekerja dan bukan kita yang bekerja. Jadi kasarnya uang menghasilkan uangnya sendiri. Atau mungkin versi simpelnya, income yang akan terus masuk ke rekening kita walaupun kita tidur, kita liburan, sakit, alias aset kalian lah yang harus terus bekerja dan bukan kita yang terus bekerja. Walau memang serupa sih di bagian portfolio income barusan di bagian nomor 2, namun bedanya portfolio itu bertumbuh dan mayoritas masih menjadi floating, sedangkan untuk pasif semuanya sudah realize dan kasarnya kita sudah bisa menerima uang tersebut untuk menjadi cash flow digunakan apapun yang kita inginkan. Contoh paling mudah lah, ya udah kita pakai dividen saham aja, atau mungkin sewa properti atau royalti intelektual seperti karya buku, musik, dan lain-lain. Juga yang paling simpel seperti bunga, obligasi, dan deposito, semuanya masuk ke bagian passive income ini. Semuanya didapatkan langsung ke rekening
menjadi sebuah income tanpa kita perlu melakukan apapun lagi, alias hanya kerja di fase awal saja. Untuk properti jelas lah ya, kalian misal membeli properti sebesar 1 miliar dan nantinya disewakan entah rumah biasa atau bahkan menjadi kos-kosan. Nah ya udah, kalian tinggal hitung saja butuh berapa lama waktu untuk BEP atau balik modalnya. Dan pertukaran waktu awal kasarnya itulah effort yang perlu kita lakukan sampai akhirnya nanti menjadi sebuah passive income ini. Misalnya tadi properti 1 miliar disewakan ya 4% lah di 40 juta per tahunnya. Kita anggap linear aja, yang berarti kalian butuh 25 tahun untuk balik modal dari 1 miliar tadi. Tetapi ketika sudah lewat waktu 25 tahun, itu sudah pure profit, kalian tidak merasakan kerugian lagi karena semuanya sudah keuntungan. Atau mungkin nih misalkan karya atau royalti yang kalian punya, dimana kalian hanya kerja sekali di awal, misalkan bikin buku full effort, tetapi setelahnya tiap ada yang beli, ya udah royalti masuk ke rekening kita kasarnya tanpa kita ngapa-ngapain setelahnya. Atau mungkin ya di case inilah channel investasi, dimana ada bunga obligasi, deposito yang bisa didapat tiap tahun, atau sebenarnya yang paling saya suka adalah dividen karena lebih banyak konsep syariah dari dividen ini. Dan untuk dividen sendiri pun tidak hanya dari saham yang kita invest di saham-saham listing atau IPO, tetapi juga bisa dari bisnis yang kita kembangkan. Misal nih, kita owner sebuah perusahaan dalam setahun punya omset 1 miliar dengan profit 500 juta, dimana saya sebagai owner mau mengambil 20%-nya saja untuk menjadikan dividen dan sisanya 80%-nya saya pakai sebagai ekspansi bisnis saya agar bisa lebih baik lagi. Nah, 20% dikali 500 juta alias dapat dikatakan 100 juta tersebutlah passive income saya dividen sebagai owner dari perusahaan tersebut. Yang baik lagi, bukankah cukup lumayan juga? Dan saham di investasi pun sama ya, kita invest 1 miliar ke saham yang rutin bagi 10% dividen yield, ya udah tiap tahun kita mendapat 100 juta. Lagi-lagi kasarnya tanpa kita ngapa-ngapain. Ya lagi-lagi kelebihan untuk passive income ini sangat jelas yang pasti akan diinginkan oleh banyak orang, yaitu ultimate freedom dari keuangan. Kalian gak harus menukar waktu kalian lagi untuk mendapatkan uang. Bahkan kalau kalian paham pun bisa compounding dan pasif ini akan terus meningkat sepanjang waktu. Uang bekerja sendiri mau kalian sakit, pensiun, bahkan ketika sedang healing atau liburan. Untuk kekurangannya jelas juga ada. Untuk bagian passive income ini, kalian membutuhkan modal awal yang cukup signifikan untuk bisa menghasilkan income yang cukup serius. Dimana mendapatkan yield sebesar 10% itu sudah sangat bagus, tapi kalau modal kalian hanya 10 juta, ya udah berarti dividen tahunan kalian hanya 1 juta saja. Yang rasanya 1 juta tidak akan cukup untuk mengcover kebutuhan hidup kita, apalagi dalam waktu 1 tahun. Maka balik lagi, passive income ini perlu dibuild dalam jangka panjang sampai bisa menutupi kebutuhan hidup, dan ini bukanlah sebuah pekerjaan yang instan. Lagi-lagi inilah sebuah stage paling panjang, namun sekali jadi dialah yang paling sustainable dan membuat kita dapat tenang melakukan apapun. Ya contoh langsung lah untuk case dari dividen tadi, misalkan kita mengincar saham dengan dividen yield sebesar 10% dan ternyata kebutuhan kita adalah sebesar 10 juta per bulan atau setahun 120 juta. Ya udah kasarnya kita membutuhkan modal sebesar 120 juta tadi per tahun dibagi 10% per tahun dari dividen yield yang kalian inginkan, maka minimal modal yang kalian butuhkan sebesar 1,2 miliar rupiah. Dan lagi-lagi, jika kebutuhan sudah bisa tertutupi oleh passive income, itulah yang disebut sebagai financial freedom. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana urutan untuk membangun ketiga income yang ada tersebut. Di sini saya kasih urutan yang paling realistis yang tentu saja berdasarkan pengalaman saya pribadi. Di mana stage pertama tentu saja active income akan dominan sekali. Modal awal dari gaji atau bisnis bisa kalian sisihkan minimal 10%, bahkan saran saya minimal 30%, yang kalau kalian bisa lebih itu sangat-sangat bagus sekali. Untuk bagian ini pun uang yang bisa kalian tabung atau invest sesuai dengan pemahaman kalian dulu di fase awal atau stage pertama ini. Lagi-lagi ini adalah sebuah fase untuk membangun modal, dan ini sebenarnya yang paling sulit untuk dimulai karena untuk bagian ini tidak ada yang namanya jalan pintas, karena kunci utamanya terdapat pada komitmen dan juga konsistensi alias kedisiplinan masing-masing orang. Dimana stage kedua adalah aktif plus portfolio income. Kalian bisa mulai investasi. Bagi pemula mungkin bisa mulai dari reksadana yang lebih mudah dan lebih simpel untuk eksekusinya, atau yang sudah paham boleh masuk ke saham. Karena baik lagi, saya sendiri pun sudah jelas ketika awal masih modal kecil saya mulai juga dari reksadana, baru nanti ketika sambil belajar paham saham bagaimana barulah masuk ke saham. Namun gimana kalau kita masih belum paham dan masih harus belajar lebih dulu? Dimana jangan lupa tadi di stage pertama kita memiliki saving atau tabungan. Nah, dari uang tersebut kalian bisa investasikan untuk layar ke atas atau diri kalian sendiri dan mempelajari dahulu apa yang ingin kalian raih dari portfolio income tersebut. Dan baik lagi, kalau mau belajar investasi saham, memang saya punya produk atau materinya, bisa kalian cek juga di link di deskripsi video. Intinya di sini capital gain di reinvest terus, tidak perlu dijual cepat kalau masih bagus, karena baik lagi ini adalah stage terlama karena kalian
kalian perlu membangun porto yang terus-terusan compounding dalam waktu lama. Dan di stage ketiga, dari portfolio yang kalian terus menggulung, kalian sedikit alokasikan untuk mendapatkan layer bagian ketiganya atau passive income-nya. Misalnya di saham, porto yang terus meningkat disertai bisnis-bisnis yang baik pada akhirnya akan terus memberikan dividen rutin yang terus meningkat setiap saat. Dan di fase ini biasanya saya menyebut diri saya sebagai full-time investor, di mana return dari portfolio di case saya ini untuk pasifnya adalah dividen saham sudah bisa menutupi kebutuhan hidup saya per bulannya. Misal nih, saya ada aset 1 miliar dan GH portfolio yang bisa kalian sendiri bagaimana returnnya, dia memiliki CAGR atau return per tahun sebesar 31% rata-rata selama 7 tahun. Berarti dari 1 miliar, misalkan kita ambil angka yang sama plus dividen, saya mendapatkan plus 320 juta di tahun tersebut. Nah, kalau kebutuhan saya tiap bulan hanyalah 10 juta atau setahun 120 juta, maka dapat dikatakan saya sudah bisa hidup hasil dari investasi tanpa perlu mengocek active income untuk memenuhi kebutuhan hidup saya ini. Dan barusan adalah stage ketiga, di mana ini adalah stage terakhir, yaitu stage keempat. Di stage keempat ini adalah passive income kalian sudah lebih besar dibandingkan biaya hidup. Baik lagi ya, sebelumnya adalah campuran, tapi di sini pure passive income doang udah lebih besar. Misalkan di contoh barusan dividennya doang nih yang udah mencapai 120 juta dari kebutuhan 120 juta. Dan di fase ini sebenarnya kalian sudah bebas nih mau melakukan apa aja, toh uang kebutuhan sudah bisa tertutupi oleh pasif ini. Dan di fase ini sebenarnya kenaikan portfolio atau compounding tiap waktunya adalah bonus saja yang kita nikmati. Saya sendiri tentu saja belum berada di fase ini karena ya baik lagi saya masih cukup muda juga dan masih terus-terusan untuk membangun stage-stage yang ada sebelumnya juga. Toh lagi-lagi jangan lupa saya masih memiliki active income dari berbagai keran-keran yang ada yang saya miliki ini. Makanya itu pula alasan saya masih terus bekerja untuk mencapai kasarnya ya financial freedom. Walaupun untuk saya sendiri saya lebih suka bekerja, jadi nggak tahu nih apakah akan ada pensiun atau enggak ya. Mungkin financial freedom saya akan mengikuti ala Raditya Dika, di mana ketika sudah financial freedom dia bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dan semoga masing-masing dari kita juga bisa berada di stage dan fase yang sama seperti itu. Karena baik lagi, kunci paling penting yang perlu dipahami di bagian ini, jangan sampai kita stuck di stage pertama selamanya, karena banyak orang kerja puluhan tahun tetapi tabungan nol, dimana ketika gaji naik, lifestyle pun naik, dapat uang pensiun langsung habis karena nggak paham cara mengelolanya. Ya itulah yang saya alami dari keluarga saya sendiri, makanya begitulah nasib dari sandwich generation ini. Yang juga sebelumnya saya sampaikan, makanya dari situ saya pun belajar dan berusaha agar tidak mengulangi kesalahan yang dimiliki oleh orang tua saya dan bisa next level lah, kasarnya kurang lebih seperti itu. Dimana mungkin sedikit pertanyaan, untuk masuk ke stage 2 butuh modal berapa? Yang sebenarnya nggak ada masalah minimal untuk permodalan ini, karena kalian bisa masuk dari modal ratusan ribu seperti saya dulu juga masih ratusan ribu, atau kalian ya bisa 500 ribu atau sebulan sejuta pun sudah sangat baik dibandingkan nol besar atau zero yang nggak ada dampaknya sama sekali. Dan terakhir, kalian jangan sampai campur aduk timeline untuk stage tadi, dimana active income hasil hari ini harus bisa dipakai untuk bulan depan, dan portfolio income kalian membutuhkan siklus cukup lama nih. Biasanya butuhkan ya 3-5 tahun lah untuk kasarnya bisa berasa hasil dari portfolio income tersebut. Dimana untuk saya sendiri memang sudah 10 tahun investasi di pasar modal, jadi sebenarnya dapat dikatakan memang sudah cukup lama dan uang sudah menggulung cukup lumayan juga. Dan untuk passive income biasanya butuh 10 tahun lebih agar yield yang kalian miliki sangat-sangat baik dan cukup nih untuk kebutuhan hidup kalian. Lagi-lagi pahami time horizonnya bagaimana, baru kalian bisa alokasi modal dengan lebih tenang. Ingat ya, nggak ada sesuatu yang bisa didapatkan dengan instan, karena toh bukankah ketika kalian naik dengan instan, biasanya akan instan juga kalian kehilangan hal tersebut. Nah jadi baik lagi buat kalian juga yang mau pelajari framework investasi saham, saya ada bukunya sendiri dari ebook Profit Test yang sebenarnya cukup lengkap untuk pembahasannya. Untuk kalian yang penasaran bisa cek link yang ada di deskripsi video. Yang kira-kira next kita bahas video apa lagi. Dan itu aja untuk video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay ikro.